Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-10. Insyaallah semua amal ibadah kita, amal puasa kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat apapun. Teman-teman, salah satu hal yang harus kita junjung tinggi pada bulan Ramadan ini adalah sikap pengendalian diri yang tentunya akan berimbas baik kepada diri kita. Salah satunya adalah menahan hawa nafsu untuk tidak marah. Dalam sebuah kitab Safatun ala al-Harith, Sayyid Muhammad Nuh mengatakan bahwa emosi adalah nafsu yang bergejolak di dalam diri manusia karena tidak terpenuhinya suatu harapan yang dia inginkan, yang membawa kepada kehancuran. Sedangkan dalam ilmu tasawuf yang dicetuskan oleh Imam Nawawi, bahwa emosi itu adalah tekanan dari hati seseorang yang akan mengalir melalui darah yang akan tergambar pada wajah, sehingga orang-orang yang dalam keadaan emosi, orang-orang yang dalam keadaan marah, wajahnya akan merah padam dan gemeteran badannya itu saking emosinya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan marah itu dikuasai oleh syaitan. Agar tidak dikuasai oleh syaitan, maka disuruh duduk dan dianjurkan untuk berwudu. Karena setan itu adalah terbuat dari api. Api itu akan padam ketika disiram oleh air. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan yang terkutuk. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu hari Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bersama Rasulullah sedang duduk, datanglah orang Badui. Tidak ada angin, tidak ada hujan, orang Badui datang ke rumah Abu Bakar, menghina, mencaci, bahkan berbicara sangat kasar. Dan saat itu yang dilakukan oleh Abu Bakar hanya berdiam dan tersenyum. Dan kemudian saking panasnya orang Badui tersebut, akhirnya mencaci, memaki, bahkan melemparkan kata-kata yang tidak pantas untuk Abu Bakar. Tindakan yang kedua itu, Abu Bakar hanya tersenyum dan tersenyum, sehingga mungkin batas kesabarannya pada saat itu setipis tisu. Akhirnya Abu Bakar pun ketika umpatan yang ketiga, cacian maki yang ketiga, melawan orang Badui tersebut. Sehingga Rasulullah yang sedang duduk bersama Abu Bakar langsung pergi meninggalkan Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun berlari mengejar Rasulullah. Sehingga Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi meninggalkanku dalam keadaan seperti ini? Jika memang ada satu kesalahan yang aku perbuat, beritahulah." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Aku tersenyum ketika engkau tersenyum dicaci maki oleh orang Badui tersebut. Dan kedua kali aku pun tersenyum melihat engkau tersenyum dicaci maki oleh orang Badui tersebut. Karena yang pertama, malaikat datang menghampirimu. Yang kedua, ketika engkau tersenyum, malaikat bertambah banyak di sisi kiri kananmu. Namun yang ketiga, ketika engkau melawan, bahkan mendebat orang Badui tersebut, para malaikat pergi dari sisimu, sehingga di sisimu digantikan oleh syaitan, oleh iblis. Oleh karena itu, aku enggan bersahabat dan berteman dengan iblis, maka aku putuskan untuk mati." Oleh karena itu, teman-teman yang berbahagia, ketika sebagian orang menyatakan bahwa sebuah emosi, sebuah amarah itu adalah cara mereka untuk menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kekuatan, bahkan menunjukkan bahwa mereka memiliki wibawa, sebenarnya itu adalah sebuah hal yang salah. Karena dimanapun kita berada, ketika kita mengandalkan sebuah emosi, ketika kita mengandalkan sebuah amarah, tidak ada satupun orang yang nyaman dengan kita, tidak ada satupun orang yang ingin dekat dengan kita. Semua pergi menjauh. Bahkan di lingkungan sosial pun, ketika kita selalu mengandalkan semua amarah, semua emosi, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang ingin berteman baik atau menjalin silaturahmi dengan kita. Dalam satu hadis dikatakan,
laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi nafsahu indal ghadab. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang-orang yang kuat itu bukan orang-orang yang menang ketika bertarung, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia dilanda amarah. Bahkan dikatakan la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Saking istimewanya ketika kita menahan sebuah amarah, sebuah emosi, maka Allah jaminkan surga untuk kita. Bahkan ketika kita mampu mengendalikan emosi dan menjaga lisan kita, maka Allah akan melindungi kita dari kehancuran dan Allah akan menutupkan semua aib tentang kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan seorang mukmin itu tercermin dalam 3 hal. Yang pertama, ketika dia mampu bersyukur, ketika diberikan ekonomi, keuangan atau nikmat yang sedikit, yang sedang maupun banyak. Yang kedua, ketika dia mampu mengendalikan emosi padahal dia bisa marah, padahal dia bisa melawan. Yang ketiga, dia mampu memaafkan orang lain sementara dirinya dalam keadaan terzalim. Kemuliaan ini adalah hal yang amat sulit untuk dipertahankan karena tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Sehingga ketika kita mampu mempertahankan kemuliaan tersebut, maka Allah katakan la'allakum tattaqun. Kita adalah bagian dari orang-orang yang bertakwa. Bahkan salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, bahkan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah hamba satu nasihat. Rasulullah mengatakan, janganlah kamu marah. Bahkan dikejar lagi Rasulullah oleh salah seorang sahabat, dikatakan, ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat. Rasulullah mengatakan, janganlah kamu marah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segitu mulianya Allah memberikan kita akal sebagai seorang muslim sehingga harus mampu mencerna mana yang baik, mana yang buruk, yang benar maupun yang salah. Bahkan dikatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Karena pahala orang-orang yang bersabar itu tidak bisa dihitung. Hanya Allah dengan hambanya yang mengetahui pahala tersebut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mampu menjaga lisan dengan baik, falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi tidak ada hal yang dirugikan, tidak ada yang perlu kita tangisi akibat kita mampu menjaga lisan kita, akibat kita mampu menjaga emosi kita. Oleh karena itu, semoga bulan Ramadan ini menjadi salah satu ajang latihan kita untuk semakin menjadi hamba yang sabar, yang tawadu, yang rendah diri, dan selalu bisa menempatkan diri pada segala situasi dengan baik. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita saling mengingatkan antara satu sama lain agar kita tidak terbuai dengan rayuan iblis atau syaitan, menjadi seorang pemarah, menjadi seorang pembangkang dan sebagainya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.